4 kapal cepat torpedo atau MTB baru Jerman Barat disiapkan Angkatan Laut Republik Indonesia untuk mendukung operasi ini. Sementara Angkatan Udara dilibatkan secara terbatas, hanya mengangkut pasukan sukarelawan dengan 3 pesawat C-130 Hercules hingga Left One di Kai Kecil, sebuah kepulauan kecil di selatan Papua. Selanjutnya, kompi ini akan diselundupkan dengan MTB ke sasaran di Irian Barat. Operasi ini juga risiko karena keempat MTB yang digunakan sama sekali tidak dilengkapi torpedo akibat embargo oleh Inggris. Letnan Kolonel Sudomo kemudian ditunjuk menjadi komandan operasi ini. Waktu sudah direncana, perintah sudah ada itu mendaratkan satu kompi militer dari suku dari daerah sana ya toh. Nah, itu saya kumpulkan kolonel-kolonel sama letnan kolonel. Nah, saya jelaskan persoalannya, pelaksanaannya, waktunya dan sebagainya. Karena sudah ditentukan harus mendarat tanggal 15, berangkatnya tanggal 9 dan sebagainya itu. Orang dan kapal ini tidak ada torpedonya. Wah, ini sama dengan dikorbankan lah gitu. Tidak ada yang berani. Padahal letnan kolonel, dia akan terus dinaikkan pangkatnya ke kolonel. Di luar dugaan, Deputi Kasal Komodor Yos Sudarso memutuskan untuk ikut dalam operasi. Terus Yos itu yang waktu kasan saya sebagai deputi operasi, loh kalau kamu berangkat saya berangkat karena dia solidaritas lah gitu, karena sama-sama. Dalam waktu singkat, tim dibentuk. 5 Januari 1962, Sudomo memimpin rapat koordinasi dengan 4 komandan MTB yang akan ikut dalam operasi. Mereka adalah Mayor Samuel J. Moda, Komandan RI Hari, Kapten Wiratno, Komandan RI Majan Tutul, Letnan Sidu Paromo, Komandan Majan Kumbang, dan Letnan Subagito, Komandan RI Singa. Mereka diperintahkan untuk menyiapkan kapal masing-masing untuk melaksanakan silent operation ke timur Indonesia yang masih dirahasiakan. Pasukan bergerak cepat. Pada 9 Januari menjelang maghrib, keempat MTB lepas sauh dari Tanjung Priok dipimpin langsung oleh Kolonel Sudomo bersama Komandan Kompi Sukarelawan Mayor Rujito. Kami akan bertempur. Sudah bayangan-bayangan yang negatif dan jelek itu terbayang. Secara manusiawi, rasa takut, gemetar tetap ada. Sudah dekat dari Pulau Irian Barat itu secara remang-remang itu sudah kelihatan. Ya, dari daratan, dari gunung-gunung di Kaimana itu sudah kelihatan. Bulan itu kelihatannya terang sekali. Secara mendadak dari lambung kanan ini ada suatu pesawatnya Belanda, satu yaitu Neptune. Nah ini melintasi kita. Terus kembali lagi dia ini nembaki dengan peluru suar. Dia nyerang itu flare. Nah, lanjutnya ini dia juga nembakkan roket tapi tidak mengenai kapal kita. Nah waktu itulah kapal kita yang terakhir itu yang banyak kumbang itu nembak itu ke kapal terbang itu. Ini sudah ditunggu menembak itu yang dari kapal itu nembak kita. Kita nggak tahu kalau di sekitar kita itu ada kapal destroyernya Belanda itu, ya, itu yang sudah menanti kedatangan kita ini. Nah, kapal ini menuju ke kapal situ, dan mereka tahu MTB itu mesti bawa torpedo lah gitu. Dikiranya akan adanya torpedo attack, lalu dikonsentrasi tembakan itu, kena yang di belakang, kena yang tengah, di muka. Pertama itu yang ditembak itu radarnya putus, jadi langsung masuk ke laut. Habis itu PHB kita, PHB itu kena terbakar, sudah nggak bisa hubungan apa-apa. Komandan Wiratno itu kena memberitahukan pakai radio itu ke Pak Yos bahwa beliau ini kena pecahan mortir. Nah, terus Pak Yos bilang, ya sudah kamu saya ganti. Pak Yos pegang pimpinan ini belum begitu lama,
rupanya di Anjungan itu sudah kalang kabut, sudah api, kena tembak-tembak, sudah menyala besar. Kemungkinan Pak Yos itu di situ juga kena, tapi mendengarkan suara itu dari Anjungan, suara Pak Yos itu bahwa Pak Yos memberikan pesan, ya, pesan terakhirnya itu kobarkan semangat pertempuran Aru secara gentleman. Gitu. Macan tutul tenggelam secara gentleman. Setelah itu sudah tidak ada suara apa-apa lagi, sepi dah Anjungan itu. Kapal sudah dalam keadaan miring, ini air sudah masuk di kapal. Sampai detik ini, ataukah mungkin sampai akhir hayat saya pribadi, masih tetap berada di dalam hati saya. Itu adalah pesan dari Yai Sudarso yang melalui radio RTF. Saya kalau mengisahkan ini mesti mengeluarkan air mata. Mohon maaf. Sampai detik ini masih berada di hati saya. Pesan itu adalah melalui radio RTF dari Komodo Yai Sudarso, yang pasti diterima oleh kedua kapal dan pos-pos PHB seluruh TNI Angkatan Laut. Mungkin Mabesal juga terima, atau institusi TNI lainnya juga akan terima. Isinya dalam tanda petik, kobarkan semangat pertempuran. Operasi Silent Raid berakhir dengan tragis. Beragam kontroversi pun merebak, mulai dari perencanaan operasi yang dianggap tergesa-gesa sampai pada kemungkinan bocornya misi operasi terlebih dulu ke tangan Belanda. Waktu saya ke sana sampai sudah mulai berjalan, itu sudah nunggu mereka di situ lah gitu. Ya, tahu bahwa sebentar lagi akan adanya pendaratan lah gitu. Itu antara lain bocornya itu. Kalau enggak kan, masa adanya 3 kapal yang sudah siap di situ nunggu lah kita lah. Nah, di samping itu kalau siang pesawatnya Belanda itu ke situ muter serka itu di tempat kumpul itu rendezvous point di situ. Ya ini masih teka-teki, namanya operasi intelijen dan ada operasi kontra intelijen dari pihak Belanda. Friksi antar angkatan meruncing, menyusul kegagalan operasi yang menewaskan orang nomor 2 di lingkungan Angkatan Laut Republik Indonesia, Komodor Yos Sudarso. Kolonel Mursyid mengeluhkan tidak adanya perlindungan udara di wilayah Kepulauan Aru dan sekitarnya, sehingga Belanda bisa leluasa melakukan pengintaian. Angkatan Udara dituding tidak siap mendukung operasi Trikora. Yang marah itu Menteri Pertama Pak Juanda. Surya Dharma itu bagaimana? Pak Surya tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Surya Dharma hanya mengatakan pesawat itu masih ada di kontainer. Bagaimana? Belum di-assembling, belum dirakit. Dan yang datang pertama itu adalah pesawat-pesawat taktis. Loh, siapa yang siap? Anunya kita tuh kalau tidak salah saya setelah Bung Karno anukan Trikora di Jogja itu 19 Desember itu hari Jumat kalau tidak salah itu terus sampai itu tuh kita tuh belum rapat. Nah, bikin staf gitu tuh Harto mintanya tiap-tiap ini punya tadi yaitu Trikora Angkatan Darat namanya. Kita tuh selalu saya merasakan sendiri sejak di awal itu kita tentu dipepetkan. Situasi di lingkungan istana tak kalah dramatis. Menteri Pertahanan Insinyur Juanda dengan keras mengkritik kinerja Surya Dharma
dan menganggap perlu dilakukan penggantian Kepala Staf Angkatan Udara. Soekarno tidak dapat membantah pendapat Juanda, namun ia tidak mau Surya Dharma kehilangan muka. Surya Dharma diminta menunjuk penggantinya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Saya masuk situ, terkena hormat, terus saya lihat Bung Karno itu begini. Sini Pak Surya Dharma, madep sini Pak Juanda. Surya Dharma, vanaf dit ogenblik ben je geen KSAU meer. Dus Surya Dharma, mulai saat ini kamu bukan KSAU lagi. Terus tangannya gini, saya yang digitukan. Nah, dan kamu, Mas ini, mulai saat ini bahasa Indonesia. Saat ini kamu yang tanggung jawab atas Angkatan Udara. Darah yang tertumpah di Laut Aru tidak berakhir sia-sia. Gugurnya Komodor Yos Sudarso dan prajurit TNI lain dalam peristiwa itu menjadi momentum untuk mempercepat operasi pembebasan Irian Barat lewat Komando Mandala. Lewat persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962, Irian Barat akhirnya kembali lebih cepat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Gagal dan sukses itu adalah satu hal yang biasa ya. Tapi kalau kita melihat ya, dari aspek nilai keprajuritan, bahwa ini adalah suatu memberikan nilai moral. Keberanian mengambil inisiatif dan membuat keputusan karena percaya diri yang besar. Karena mereka merasakan bahwa masalah integritas nasional tidak bisa ditawar dan ini sebagai harga mati.